Tinggi. Oke, bro. Karena kalau ya kapan saja lah pokoknya masih Oke, layak untuk oke, ujian. betul. Oke, bro. Betul, bro. Tinggi. Oke, bro. Ya, Oke. ya ini Pak Didi Haryanto sudah hadir ini. Siap, hadir, Prof. Ya, baik kalau gitu kita abri mau nggih Pak Dr. Absoli Fitri dan Prof. Slamet Suhartono kita Prof, bisa monggo, Prof. melaksanakan ujian proposal pada malam hari ini. Kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Profesor Dr. Slamet Suhartono, SHMH. Yang saya hormati Bapak Dr. Absoli Fitri, SHMH, dan Saudara Didik Haryanto sebagai mahasiswa yang akan diuji proposal tesisnya pada malam hari ini. Sudah siap untuk diuji, Siap, Saudara Prof. Didik? Siap, insya Allah sudah siap, Prof. Ya, harus siap karena memang Mohon izin, Prof. Mohon izin, ya, Prof. Evi, Prof. ya, Eh, oh, iya Mbak Jadi, Evi. Pak Didi kalau pakai dua PC, PC satunya dimatikan soalnya feedback suaranya. Siap, siap, Bu. Jadi Ya, terdengarnya di sini feedback. bergaung dan kembret. Halo, halo. PC-nya yang satunya, Pak, yang dimatikan. Kalau yang dipakai sekarang, audionya dihidupkan. Yang satunya PC-nya dimatikan volumenya. Halo. Sudah. Oh, sudah. Baik, Saudara Didi Arianto ya, malam hari ini saudara diuji proposal saudara. Untuk itu saya persilahkan saudara untuk memberikan paparan tentang proposal saudara. Tidak boleh lebih dari 15 menit ya, paling lama 15 menit. Siap. Silahkan diuraikan, ya, hati-hati karena malam ini. Siap, Prof. Nah, Bentar, Prof. Mohon waktu, Prof. Suaranya masih feedback, Pak Didi. Iya, Bu. Ini masih tak cari-cari, Bu. Pakai laptop dan HP ya, Pak ya? Siap. Jadi di laptopnya suaranya volumenya dimatikan saja. Pakai audio yang di HP saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, yang terhormat, Profesor Dr. Tati Sri Sri Jatmiati SHMS sebagai dosen pembimbing satu sekaligus dosen pembimbing dua. Yang kedua, Dr. Absoril Fitri SHMH sebagai dosen pembimbing dua sekaligus dosen penguji dua. Dan yang terakhir, Profesor Dr. Slamet Suhartono SHMH sebagai dosen penguji tiga. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami mempresentasikan hasil tesis kami yang berjudul Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana rokok ilegal. Baik, kami langsung ke latar belakang. Latar belakang
cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Peranan industri rokok dalam perekonomian Indonesia saat ini terlihat semakin besar, selain sebagai penggerak ekonomi menyerap banyak tenaga kerja. Rokok di Indonesia mengalami perubahan signifikan, namun keberadaan industri rokok di Indonesia masih dilematis karena maraknya peredaran rokok ilegal yang memungkinkan tidak adanya cukai. Ketentuan mengenai seksi terhadap peredaran rokok ilegal ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelumasan cukai lainnya, dan lagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kali nilai cukai seharusnya dibayar. Isu hukum isu hukum yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pada pasal 54 terdapat kekaburan hukum. Hal tersebut hanya menyebutkan setiap orang dapat terdampak tanpa ada penjelasan bahwa perusahaan atau usaha kecil dan menengah, sehingga banyak perusahaan yang tetap menjual rokok ilegal. Rumusan rumusan masalah yang pertama pada penelitian saya yaitu bagaimana bagaimana penegakan hukum peraturan perundang-undangan nomor 39 tahun 2007, perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai terhadap penjual rokok ilegal. Yang kedua, apa menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Tujuan penelitian Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis penegakan hukum peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai terhadap penjual rokok ilegal. Yang kedua, untuk menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Penelitian didukung landasan teori, yaitu ada 5. Yang pertama, penegakan hukum. Yang kedua, tindakan pidana. Yang ketiga, pertanggungjawaban hukum. Yang keempat, cukai. Dan yang kelima, rokok ilegal. Tipe penelitian pada penelitian saya yaitu penelitian normatif. Tipe pendekatan pendekatan penelitian yaitu saya gunakan ada 2, yaitu yang pertama pendekatan perundang-undangan, yang kedua pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum primer yang yaitu ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dan yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-BC-2010 tentang tata laksana pengawasan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, majalah maupun internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang saya gunakan yaitu dengan menggali kerangka normatif menggunakan bahan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, penegakan hukum, baik dan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengelola bahan hukum, bahan hukum dalam penulisan proposal 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 tesis ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan bahan hukum, dan yang kedua penelitian pengumpulan bahan hukum tersebut yaitu teknik penelusuran bahan perpustaka, bahan-bahan hukum, dan teknik penelusuran dokumen hukum. Teknik analisis hukum dalam penulisan proposal tesis ini dengan mengumpulkan baik yaitu bahan hukuman primer maupun sekunder secara garis besar dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Deskriptif. Tujuan analisis secara deskriptif ini adalah untuk mendukung menganalisa dengan naratif yang mendukung ini mengkontraskan peristiwa hukum dalam hasil pencairan bahan hukum yang ada. Deduktif ialah data yang digunakan untuk menggambarkan atau menginterpretasikan hal-hal yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan umum atau khusus dari analisis. Baik profesor dan doktor yang bisa kami sampaikan, mungkin presentasi tersebut yang kami bisa sampaikan mungkin itu saja. Kami kami dikembalikan lagi kepada Prof. Tati. Mohon izin, Prof. Baik, Saudara Didik, Saudara memaparkan proposal Saudara eh, dalam waktu yang relatif singkat ya, 12 menit di catatan saya. Ya, Sebetulnya memang judulnya bagus, isinya juga berkaitan dengan apa kondisi sekarang di mana ada eh, orang menjual rokok tidak dikenain cukai ya. Isinya kan begitu dari apa yang Saudara paparkan tadi. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan pada penguji tiga yang terhormat Profesor Dr. Slamet Suhartono, SHMH, untuk memberikan masukan sekaligus pertanyaan. Monggo, Prof, silahkan. Ya, terima kasih Prof. Tati yang terhormat, Pak Abdul Fitri, Mbak Evi, dan juga Mas Didik Arianto, Mas. ya Prof. Saya mungkin memberi catatan terkait dengan proposal ya. Proposal itu nanti kan akan menjadi apa namanya, pangkal tolak untuk melakukan penelitian ya tesis selanjutnya. Sehingga proposal terus betul Mohon izin, Prof. Mohon maaf. Untuk suaranya terputus. sungguh kan nanti Mohon izin, Prof. Mohon maaf untuk kecil. terputus, Prof. Oh gitu, oke. Eh, Masih putus, Mas. Halo, halo, Mas. Halo, Mas Didi. Sudah, Prof. Masih Sudah. putus. Enggak, Prof. Sudah bagus, Prof. Nggak dengar, Mas ya? Sudah. Jadi, itu kan merupakan
pangkal nanti pangkal tolak untuk melakukan penelitian penelitian selanjutnya ya dalam kaitannya dengan penulisan tesis. Sehingga proposal itu harus betul-betul matang, betul baik, betul, eh, itu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh tentang perubahan atas undang-undang ya. Ya, itu cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi rokok ilegal ya. Ini mungkin terlaluan Mas ya. Judul itu menurut saya ya agak membingungkan dan kabur ya apa yang akan disasar Mas Didi. Tapi Siap, yang saya pahami Mas Didi akan bicara masalah penegakan hukum ya. Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 39 2007 tentang cukai rokok gitu ya. Ya, itu mungkin cukup dipaparkan seperti itu ya, singkat, padat ya, tapi juga mungkin jelas ya. Jadi langsung aja mungkin penegakan hukum ya terhadap cukai rokok berdasarkan undang-undang nomor sekian itu tadi. Jadi nggak pinjam yuridis, panjang lebar cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak itu terlalu apa Mas ya? Terlalu panjang dan kurang apa ya? Kurang menurut saya mohon maaf ya ini sekedar siap, masukan. siap, Jadi, Prof. karena menurut saya kurang singkat, padat, berisi itu Mas ya. Siap, Prof. Disederhanakan tadi menjadi penegakan hukum Undang-Undang Bahwa tentang cukai rokok itu. Kenapa? Karena judul itu kan sebetulnya merupakan saripati ya, esensi esensi daripada apa yang akan ditulis di dalam tesis ini ya, mas apa namanya, ya, tentang cukai rokok yang menurut undang-undang. Kemudian untuk rumusan di dalam terbelakang permasalahan muncul ya persoalan yang Ini malah Terputus-putus, Prof. terputus ya, betul. ya. Jadi di Siap, peraturan perundang-undangan, saya rasa kalau Mas Dedi itu menyebut peraturan perundang-undangan itu terlalu luas ya. siap, Prof. Karena kalau undang-undangan tidak hanya undang-undang saja ya, apalagi undang-undang cukai rokok ya. Langsung aja misalnya ke undang-undangnya ya penegakan hukum undang-undang nomor tentang cukai rokok. Ya, itu mungkin lebih sederhana dan mudah dipahami. Jadi bagaimana menegakkan hukum? Bagaimana berbicara masalah penegakan hukum terhadap undang-undang nomor sekian bla, 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 tentang cukai rokok. Itu mungkin. Tentu nanti kalau itu yang akan diteliti ya, ya apakah yang saya pahami itu akan berbicara masalah efektivitas berlakunya undang-undang cukai rokok itu. Undang-undang ada, normanya ada, tapi di dalam implementasinya tidak ditaati dengan baik oleh
perusahaan rokok ilegal, Mas ya. Nah, Oke. kalau bicara tentang penegakan hukum, ya tidak semi empiris, Mas. Mungkin teori yang tepat itu menggunakan teorinya Lauren Friedman misalnya, ya. Ya, di sana ada legal structure, legal substance, dan legal cultural ya. Di mana letak kelemahan itu? Sama kan mungkin menurut Mas Didi ya, pelanggarannya banyak Pak ya. Undang-undang cukai rokok tidak efektif, ya kan? Jadi kalau kita saya lihat permasalahan-masalahnya. Kemudian bagaimana? Ya, apa penyebabnya? Nah, Friedman itu mengatakan kemungkinan ada tiga kategori yang menyebabkan efektivitas pentaatan norma hukum, undang-undang khususnya, yaitu adanya legal structure ya, ya lembaga aparatur penegak hukumnya sendiri misalnya, aparatur pemerintahnya sendiri misalnya. Ada apa di sana? Ya. Yang kedua juga legal substance ya, substansi hukum. Tadi saya dengar ada norma-norma yang tidak jelas itu Mas ya, norma-norma yang kabur ya, kekaburan norma tadi saya lihat itu, Fachnormen gitu ya. Nah, itu coba ditelaah ya. Kalau legal structure terkait aparatur penegak hukumnya apa persoalannya? Ya, adakah kelemahan di sana? Apakah tidak peduli, tidak mau tahu, sudahlah, nggak usah ya dah, biarlah mereka apa itu misalnya. Yang kedua juga legal substance, substansi undang-undang itu bagaimana? Ya, adakah kekaburan, ketidakjelasan yang menyebabkan melemahkan penegakan hukum? Gak ada kepastian misalnya. Ya, bahkan mungkin multitafsir. Sehingga ketika melakukan penindakan, aparatur mungkin ragu. Ini normanya bagaimana ya, misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga mungkin karena legal, legal apa namanya itu, cultural ya. Ya, budaya hukum yang tercermin di dalam kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini adalah apa namanya itu kesadaran dari perusahaan rokok ya yang tidak mematuhi undang-undang tentang cukai rokok. Ya, itu ada masalah apa dengan kesadaran hukum masyarakat itu? Apa namanya perusahaan rokok itu? Sengaja melanggar tidak tahu aturan atau mungkin kurangnya mungkin ya Mas ya sosialisasi barangkali undang-undang eh, cukai rokok itu kepada para pengusaha rokok ya sehingga ada kecenderungan ya karena lemah sosialisasi dan juga lemahnya kesadaran masyarakat menyebabkan undang-undang cukai tidak efektif ya tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang maupun oleh masyarakat. Itu menurut saya untuk perumusan permasalahan yang apa namanya perlu dicermati ya dan kemudian teori-teori yang akan digunakan karena ada teori apa pemidanan Mas ya. Mungkin kalau teori pemidanan mungkin apa ya ya monggo nanti penting adalah teori penegakan hukum dari Lawrence Friedman itu ya Mas ya. Nah kemudian bicara masalah sumber hukum ya. Tadi dikatakan ini penelitian hukum normatif ya yang digunakan bahan hukum. Cuma satu yang belum disebutkan tadi Mas ya Undang-Undang nomor 11 Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 belum disebutkan di situ ya. Karena ini perubahan kan, bukan pencabutan toh. Bukan penggantian undang-undang perubahan. Sehingga yang dirubah disebutkan, yang berubah juga disebutkan ya. Sehingga ya, bisa kedua-duanya masih bisa digunakan ya. Kemudian Siap. terkait dengan teknik pengumpulan bahan hukum ya. Itu sebetulnya bicara masalah tentang bagaimana cara mengumpulkan bahan hukum itu. Dibaca misalnya Mas ya dicatat dalam misalnya kartu catatan penelitian ya habis itu diapakan dipilih ya nah dipilah mana bahan-bahan hukum yang termasuk dalam bahan hukum primer dan mana yang masuk hukum sekunder ya kemudian dilakukan apa namanya itu Mas, seleksi ya, atau apa namanya, klasifikasi. Nah, kemudian atas dasar itu kemudian diolah. Makanya ada teknik pengolahan
ya pengelolaan bahan hukum, teknik pengolahan ya, dan apa itu pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum ya, teknik pengelolaan bagaimana mengelolanya itu ada teknik sendiri ya, nanti dibaca di beberapa buku-buku metode penelitian. Jadi menurut saya ya ide bagus ya tentang penegakan hukum, cukai rokok, mengemas kemudian jenis penelitiannya, rumusan masalahnya, dan teorinya. Saya rasa itu nanti perlu direnungkan kembali, ditata ulang dengan baik, ya, agar supaya nanti hasil penelitian itu betul-betul jelas ya, relevan dengan apa namanya, rumusan masalah dan judul. Karena judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian teori, metode, dan pembahasan sampai kesimpulan itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dilepas ya, saling berkaitan. Ya, kalau boleh saya katakan mungkin judul sampai dengan kesimpulan itu ada benang merah yang bisa yang dapat dengan jelas ya bisa dipahami, ya, bisa dimengerti ya, karena semua itu merupakan satu kesatuan Mas. Ya. Tidak bisa lepas antara judul, rumusan masalah ya, dan sebagainya. Dan kemudian juga saya baca di apa namanya di proposal itu gunakan nih ya, atau pilihlah kata atau frase yang tepat, konsep-konsep yang tepat. Kemudian bagaimana Mas Didi merangkai atau mengkompos ya kalimat-kalimat ilmiah yang bagus, yang baik ya, dan mudah difahami secara runtut dan runtun Mas. Itu lagi Ya, coba di mana ya? Terputus-putus. kekuatan ya karya ilmiah itu ada pada kalimat-kalimat yang oleh si peneliti. Gitu Mas ya, Mas Didi ya, Ya, itu Prof. catatan saya. Dan saya kembalikan ke yang terhormat Prof. Tati. Ngapunten Prof, matur suwun, terima Terima kasih. kasih. Ya. Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum. Selamat Suharto. Salam. Ya. Mas Didi barangkali ada pendapat yang di samping arahan tadi mungkin akan memberikan sedikit jawaban untuk beliau. Siap, cukup diterima Prof atas koreksinya terhadap Prof Soehartono bagi kami untuk memperbaiki lagi untuk ke depannya, Prof. Ya, baik ya, sangat banyak ya, cukup banyak masukan dari Profesor Dr. Slamet Suhartono tadi, dan ini menjadi pertimbangan juga bagi saudara dan juga kami yang ikut mendampingi saudara, juga Bapak Dr. Absori Fitri, saya kira. Eh, Selanjutnya, yang kedua, saya persilahkan pada Bapak Dr. Absori Fitri, SHMH, untuk sedikit memberikan eh, kritisi dan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Saudara Didik Haryanto. Monggo, Pak. Terima kasih Prof. Tati. Salam hormat. Prof. Selamat. Bisa ketemu lagi Prof. Selamat setelah Oke, sekian lama. Prof. ya, oke. Eh, Mas Didi, ini sudah disampaikan tadi sama Prof. Slamet. Ya, memang ini tantangan buat Mas Didi ya di dalam penulisan proposal. Karena kalau berbicara tentang penegakan hukum itu juga berkaitan dengan apa pekerjaannya Mas Didi sendiri ya sebenarnya ya kalau berbicara penegakan nanti. Tapi itu kesampingkan karena ini adalah penulisan karya ilmiah. Jadi harus benar-benar objektif dan memang harus dikatakan apa yang benar. Jadi kalau memang kalau penelitian itu kan kita boleh salah, Ya, bohong yang nggak boleh gitu loh, bohong nggak boleh. Itu benar-benar disampaikan secara detail nanti di proposal, di tesisnya juga. siap. Jadi kemudian di latar belakang dimasukkan juga nanti urgensinya seperti apa sih penelitian ini dianukan nanti. Baik dari apa namanya yang perlu Mas Didi sampaikan dari filosofinya dan sebagainya ya perlu Ya, disampaikan juga.
bahwa penelitian ini benar-benar sangat urgent untuk diteliti. Karena memang berbicara tentang penegakan itu memang sangat kompleks ya. Tadi Pak Prof. Slamet menyampaikan eh, treatment dan itu memang benar-benar harus harus apa ya? Harus detail penyampaiannya. Apalagi di apa namanya itu di eh, di legal kulturnya memang itu memang benar. Kita di Madura ya kayaknya itu kalau di Madura ada ya Mas Didi ya banyak ya Siap, banyak Bapak. banyak ya Siap, tapi masih belum di ini ya. siap, Itu permasalahannya harus benar-benar meskipun meskipun secara normatif perlulah disindir sedikit ya karena kita memang tidak meneliti apa ya di daerah memang tapi perlulah sedikit dimasukkan cerita atau apalah ya tentang cukai tersebut karena memang banyak juga permasalahan yang ada di Kabupaten Sumeneb ya Mas Didi ya. siap Bapak. Eh Gini, ada beberapa mungkin dua pertanyaan dari saya Mas Didi ya Siap, dari saya itu. Ini kan pendekatannya itu pendekatan pendekatan perundang-undangan satu, satunya pendekatan konseptual ya. konseptual. Oke, yang ingin saya tanya nanti pendekatan konseptual maupun pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk apa, Mas Didi? Digunakan untuk pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dan yang kedua, pendekatan pendekatan konseptual penulisan ini di karena penulisan mengkaji beberapa undang-undang yang ada untuk menentukan perjanjian yang sah. Pendekatan secara undang-undang atau pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dengan mengkaji keberadaan notaris yang dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dibahas serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Oke, eh nanti Mas Didi di dalam metodologi ya di bab metodologi itu kan ada pendekatan masalah setelah jenis jenis apa tipe penelitian berikutnya ada yang namanya pendekatan masalah ya kan Ya, pendekatan itu kan pakai dua yang disampaikan Mas Didik tadi itu pendekatan perundang-undangan konseptual lah itu dijelaskan nanti ya. Pendekatan perundang-undangan selain Mas Didi itu kalau saya lihat di proposalnya itu kan hanya menjelaskan jadi pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dalam meninjau semua peraturan perundang-undangan dan sebagainya gitu ya ya, itu kan hanya apa ya konsep pendekatan perundang-undangan tapi tidak dijelaskan pendekatan undang-undang ini nanti digunakan untuk apa gitu loh ya jadi eh, Mas Dede itu punya pendekatan, tapi di sini nggak begitu detail dijelaskannya. Sebenarnya dijelaskan. Jadi misalkan pendekatan ini nantinya sama peneliti akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang nomor satu, misalkan rumusan masalah nomor satu. Kemudian pendekatan konseptual juga nanti digunakan untuk menganalisis permasalahan yang mana gitu ya dijelaskan ya sehingga sehingga eh, dua pendekatan perundang-undangan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga jadi ketika nanti ketika tesis ketika sidang nanti tahu mendapatkan jawaban dari permasalahan itu dapatnya ya dari pendekatan perundang-undangan tadi pendekatannya juga dapatnya juga dari pendekatan konseptual gitu loh Mas Didi ya ya, siap Bapak. oke. eh Pertanyaan berikutnya, Mas Didi. Ini kira-kira dalam menulis proposal skripsi ada kendala nggak? Siap, pastinya ada Bapak. Hah? Siap, pastinya ada Bapak. Apa kira-kira kendalanya? Terus gimana sih solusinya? Siap. Eh, Apakah
takut misalkan nulis untuk apa namanya ini judulnya tunggu ya. Takut Bapak, Hah? takut jadi salah. So, Takut jadi soalnya kan ini penegakan hukum gitu ya. ya bingungnya kami sendiri untuk penegak hukum sendiri Bapak. Nah, gitu ya. Ya, Takut nulis gini nanti ya ada masalah atau gimana ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, ini merupakan tantangan ya, tantangan peneliti ya, mahasiswa untuk menulis. Jadi memang meskipun berkaitan dengan anggaplah dengan pekerjaan dan sebagainya ya ya memang harus benar-benar disampaikan. Tapi ini kan normatif ya. Jadi kita memang benar-benar mengkaji peraturannya seperti apa, nanti terjadi permasalahan apa di lapangan ya bisa nanti kita teliti. Kan kita sampaikan yang seperti itu. Makanya di awal di latar belakang itu perlu disampaikan itu apa namanya itu urgensi dari penulisan ini gitu loh Mas Didi ya. iya Bapak. Oke. Berikutnya terakhir ya, jadi ya Iya Bapak. terakhir. Mas sudah Mas Didi. Tadi tak ini apa tak tandai sudah ada di mana ya? Oh ya di sumber bahan hukum ya memang benar yang disampaikan Prof. Slamet itu memang perlu juga di ini ya apa namanya? Kalau normatif itu memang ini apa harus banyak literatur atau harus banyak sumber bahan hukumnya diinventarisasi dulu seluruh peraturan yang di akan di apa namanya yang akan dikaji atau yang akan dianalisis. Apalagi ini kan perubahan ya undang-undang perubahan. Jadi jangan sampai apa namanya undang-undang perubahannya juga nggak ditulis gitu loh ya maksudnya ya. Siap. Cara menulis undang-undang juga perlu diperhatikan ya. Itu tulisan Undang-Undang Nomor 39 itu perhatikanlah penulisan-penulisan kayak gitu kecil-kecil tapi eh, apa ya? Saya ingat masih yang disampaikan Prof. Slamet itu sering menyampaikan ke saya dihormati yang membuat undang-undang. Itu undang-undang itu bukan undang-undang nomor tapi Undang-Undang Republik Indonesia nomor gitu. Ada Republik Indonesianya. Tolong diperhatikan ya. Tapi hal simpel tapi pengaruhnya sangat besar. Saya kembalikan lagi ke Prof. Tati. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Bapak, terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Absori Fitri. Eh, Saudara Didik ya, ini kasih. tambahan Prof. lagi sangat banyak masukan-masukan dari pembimbing dua saudara. Iya Prof. Ya, sekarang giliran saya juga eh, tidak mengesampingkan fakta-fakta yang relevan itu dalam konteks judul ini. Judul ini kan berkaitan dengan penegakan hukum. Kalau tadi sudah diberikan arahan oleh Prof. Slamet bahwa eh, berkaitan dengan pandangan eh, Lawrence Friedman ya mengenai eh, apa ini legal culture ya di masyarakat itu seperti apa, kenapa orang apa itu nggak patuh pada hukum ya, dia harus bayar cukai dan lain sebagainya. Tapi saya tambahkan di sini, memang tidak mungkin, walaupun kajiannya adalah atau penelitiannya adalah penelitian normatif, tidak mungkin tanpa diantar oleh fakta yuridis ya. Tapi fakta itu sifatnya melengkapi kalau apa ini penelitian normatif. Jadi fakta relevan itu memang penting. Tapi perlu saya sampaikan di sini pandangan dari YPYM Tenberger ya, ditambahkan di situ berkaitan dengan konsep penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu ada dua unsurnya. Pertama, pengawasan, yang kedua adalah pemberian sanksi. Jadi kalau ada pengawasan, ada penegakan sanksi, ada pengawasan bahwa ini banyak yang melanggar, banyak pedagang ilegal, tidak ada cukai, tidak ada pita cukai. Ya, ya, kenapa ini kurang pengawasan misalnya? Kalau emang ada begitu, diberikan sanksi. Sanksinya bagaimana? Nah, saudara tadi menegaskan bahwa di pasal 54 ya, Undang-Undang 39 2007 itu tidak jelas. Makanya saudara menguraikan bahwa itu norma yang kabur atau vage norm. Saudara paham istilah vage norm itu?
ya, Mas Didi nanti dicatat. Ya, Vakenorm itu adalah suatu norma yang susah untuk didefinisikan, ya, makanya kabur. Ya, itu Vakenorm, norma yang kabur, norma yang definisinya susah untuk ditafsirkan karena kabur. Nah, di sini saudara harus memasukkan konsep penegakan hukum dari Ten Berge tadi, ini ya, masukan saya, ada pengawasan dan ada pemberian sanksi. Gimana di dalam realita? Apakah pengawasan itu sudah jalan? Apakah pemberian sanksi sudah benar? Sehingga kalau di Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 itu ada nggak pengaturan tentang pengawasan dan pemberian sanksi seperti yang diatur di pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007? Gimana, Saudara Didi? Ada nggak? Halo? ya Prof, Ya, ada nggak pengaturannya? pengaturannya. Ya sudah kan ngomong penegakan hukum. Penegakan hukum lalu ada perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000, tahun Dan 1995 ke Undang-Undang Nomor 39 tahun siap nggak? 2007. Ya, coba diuraikan di situ. Ya Prof. Ada pengaturannya. Kalau Tidak di ada. Undang-Undang 39 ada, Saudara. Makanya ada perubahan itu apa? Fungsi perubahan itu isinya apa sih? Yang terpenting untuk cukai, untuk kaitan dengan cukai, cukai rokok. Nomor tiga Ya, tahun 2000 ya, ya Prof. iya silakan. Bagaimana penegakan hukum peraturan perundang-undangan nomor 39 tahun 2007, perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai terhadap penjual rokok ilegal. Yang kedua, apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal? Oh ya, iya Mas Yudi, dengarkan baik-baik. Saya itu kan rumusan masalah saudara dalam tesis ini, proposal tesis ini. Tapi pertanyaan saya, ada nggak pengaturan tentang eh, penegakan hukum di Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sehingga dirubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang di situ pasal 54 Saudara menjelaskan itu. Sedikit aja disinggung, ada enggak? Kalau ada kurang mengandung kelemahan atau kurang bisa diterapkan atau apa? Mengandung kelemahan norma atau bagaimana di Undang-Undang Nomor 11 itu sehingga ada perubahan. Ada ya aturannya? Siap, tidak ada, Prof. Tidak ada. Siap. Pengawasannya enggak jalan, jadi penegakan hukumnya nggak bisa dilaksanakan begitu ya. Sehingga perlu diatur dengan undang-undang yang baru. Ada perubahan di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 itu. Nah, kemudian eh, kalau tadi kita bicara eh, pasal 54. Pasal 54 itu ditunjang oleh peraturan Dirjen Bea Cukai ya, nomor 53 tahun 2010. Itu juga memberikan wewenang ya, wewenang tentang eh, pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai terhadap penjual rokok ilegal bahwa harus dikenakan cukai untuk barang-barang untuk kapasitas tertentu ya. Nah, pertanyaan saya dari sini, kalau ada wewenang, ya, wewenang itu dilekati dengan pertanggungjawaban. Misalnya pengawasan nggak jalan, ada normanya di pasal 54. Sekarang banyak sekali penjual rokok ilegal. Nah, ini gimana menurut Mas Didi? Apakah
eh, pada pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan itu bisa dikenakan misalnya eh, teguran atau sanksi atau diingatkan dan lain sebagainya. Gimana idenya Mas Didi itu berkaitan dengan ini? Mas Didi, Ya, halo, Bro. ya, Ya, paham ya pertanyaan saya? Sedikit saja kok ini. Dia punya wewenang, tapi wewenang itu menyangkut pengawasan. Kita bicara penegakan hukum, unsurnya ada pengawasan, ada sanksi. Nah, kalau ada pedagang ilegal kayak gitu, nggak minta cukai, harusnya dia kena cukai, ya ini kan ilegal. Nah, ini kan harus ditindak. Nah, berarti kan pengawasan di bea cukai nggak jalan, kan begitu tuh. ya, Prof. Nah, tanggung jawabnya pada siapa sekarang? Kalau Eh, saudara misalnya mau nyidik itu kan, loh ini pejabatnya jelas melakukan tugasnya apa enggak dalam pengawasan ini jalan apa enggak, gimana ini? Mungkin dari pihak penegak hukum, Enggak boleh mungkin loh ya, ini hukum, ya, kalau hukum itu pasti. ya, Prof. Takut juga, Prof. Soalnya kami penegak dan bea cukainya kurang berkolaborasi sama penegaknya mungkin, Prof. Gitu. Ya, tapi kalau ini masalah masalah keilmuan begitu Ya, ya, kalau hukum kan nggak boleh mungkin ya, nanti ya, ya repot nanti. ya, Prof. Kembali ke kata Bapak Soril tadi, bingung, Prof, kami, Prof. Yang mana yang bingung? Enggak, Prof, untuk apa ya, Prof, untuk membicarakan soal kebijakan hukum, Prof. Iya. Nah, kalau normanya sudah ada, ngapain bingung untuk penegakan hukumnya? Uang itu di pasal 54 itu sudah ada pengawasan bagi pejabat di lingkungan bea cukai. Kalau di sana ya menteri, kalau tingkat pusat, kalau di daerah ya Kakanwil, di bawah lagi di kabupaten ke kota ya kepala kantor kan gitu toh. Ya, Jelas Prof. itu. Jadi gimana? Sanksinya kan ya jelas toh. Tadi ada disebutkan oleh Mas Sidik kalau melanggar nggak apa membayar cukai nggak ada kita cukainya akan kena 1 tahun, hukuman 1 tahun sampai 5 tahun maksimum. Kemudian kalau dendanya ya 10 kali dari nilai cukai kan gitu ya. Kan Kayak jelas toh. siap, Prof. Ya. Jadi kira-kira kalau terjadi banyaknya penjual yang masih tidak mengikuti aturan bahwa dia nggak bayar cukai itu harusnya kena cukai, itu kenapa? Bagaimana langkahnya saudara itu? Kan nulis penegakan hukum. Ide aja Mas Didi, jadi dikomentari idenya gimana? Jangan ragu-ragu, ini tulisannya Mas Didi sendiri. Adanya sanksi pidana kepada para penjual rokok ilegal karena melihat dari segi ekonomi, termasuk juga pengawasan dari kantor bea cukai sangat lemah dalam memberikan pengawasan terhadap perusahaan rokok yang menjual dan mendistribusikan. Di samping itu pula rokok ilegal dibebaskan dari cukai daerah. Artinya pengawasannya lemah ya. Ada normanya, ada aturannya, tapi pelaksananya lemah sekali. Kan bukan bukan normanya toh. Saudara paham nggak bedanya norma dan aturan? Tadi ngomong aturan, ngomong norma. Beda beda nggak itu? Norma dan aturan. Beda, Prof. Beda. Kalau aturan itu apa? Aturan yang sudah ditentukan, Prof. Ah, kalau norma, Norma, kalau norma, oh, ya saran ya Mas Didi, karena ini juga menyangkut penegakan hukum. Aturan itu merujuk pada bentuknya. Ya, bentuknya aturan itu apa? Apakah legislasi atau regulasi? Tapi kalau norma itu isi aturan hukum. Makanya kita selalu ngomong ada aturan hukum, norma hukum, kaidah hukum. Jangan diantem kromo aja sama, jangan.
Walaupun itu seakan-akan wah kita sudah hafal di luar kepala ya. Sebetulnya kan beda toh ya. Ini Ya, tambahan untuk diingat karena membahas tentang norma yang ada di dalam pasal 54. Membahas tentang aturan hukum yang ada di undang-undang. Itu masuk aturan hukum. Ah, bentuk aturan hukum itu undang-undang gitu. Kan merujuk pada bentuk ya. ya Prof. Baca baca bukunya Profesor Maria Faruda ya, Indrayani, dulu hakim MK. Itu tulisannya mengenai itu ya, tulisan Ya, beliau mengenai itu. Nanti ditambahkan aja di rujukan ya. ya Prof. Nah, pertanyaan saya juga yang lain mengenai bahan hukum ya. Itu ada peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan ya, tadi Prof. Slamet sudah memberikan arahan bahwa oh, ini kan luas sekali peraturan perundang-undangan. Nggak hanya 4 itu saja. Kan tadi ada 4, 4 apa 5 itu. 4 Prof. Ya, nggak hanya itu. Kalau peraturan perundang-undangan itu kita kita eh, merujuknya kemana? Ke undang-undang apa? Hierarki peraturan perundang-undangan lah sudah. Kemana? Ya, itu harus melihat pada ketentuan Undang-Undang nomor 12. 39. Ya, halo? Ya Prof. Undang-Undang nomor. Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 Prof. Oh, salah satu, salah Salah. satu masih di itu peraturan masuk dalam daftar peraturan perundang-undangan. Tapi itu di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sudah dirubah 2 kali, ya, sudah dirubah 2 kali. Ada hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, karena saya ingatkan dimasukkan di sini karena Mas Didi membahas tentang sumber bahan hukum itu dari pertama eh, peraturan perundang-undangan. Kemudian juga pendekatan penelitian ini dan penulisan ini juga ada eh, eh, apa pendekatan peraturan perundang-undangan, ya, apa eh, statute ya, statute approach dan conceptual approach. Dan ada 2 tadi, ya toh. Dilihat itu dimasukkan undang-undang itu sehingga eh, landasannya nggak hanya 5 itu saja, masuk juga peraturan perundang-undangan. Masuk juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Sorry, 12 tahun 2011. Ya. Ya Prof. Eh, kemudian kalau Mas Didi juga membahas tentang pertanggungjawaban ya. Di teori itu malah juga ada teori tentang tanggung jawab, tapi tanggung jawab pidana. Saya juga menyarankan untuk merujuk buku tentang pertanggungjawaban pemerintah. Ya itu ada buku yang membahas tentang kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan ya dalam sistem hukum Perancis. Tapi kalau mau ya ada tulisan saya tentang hukum administrasi dan good governance. Saya membahas tentang pertanggungjawaban dalam konteks tanggung jawab pribadi kah atau tanggung jawab jabatan dalam kaitan dengan adanya kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan. Kalau pribadi ranahnya bisa masuk ke ranah hukum pidana. Kalau jabatan enggak ya. Nah, terus yang rondenya apa? Parameternya apa? Nanti agak luas ya ini ke ada maladministrasi. Di buku saya itu ada. Nanti ditambahkan di situ sebagai rujukan biar bagus melengkapi dari eh, apa yang sudah diarahkan, yang sudah dikritisi oleh para penguji. Eh, kemudian kalau saya menanyakan pada Mas Didi ini, kok yang diutak-utak itu pasal 54 itu apa sih? Di samping ada pengawasan dan uh, sanksi tadi. Kenapa kok lebih interest ke pasal 54?
Kenapa nggak disebut juga misalnya kewenangan ya? Ada kewenangan, kewenangan dilekati dengan pertanggungjawaban. Nah, tanggung jawab tadi makanya saya sampaikan ada tanggung jawab pribadi, tanggung jawab jabatan dalam konteks kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan. Oh, tertarik pasal 54. Ini kalau penegakan hukum tuduhannya juga dikaitkan dengan pasal 54 ini, Mas Didi. Siap, Prof. Petunjuk, Prof, untuk enaknya, Prof. Oh, enggak. Karena kan kalau pasal 54 itu isinya pengawasan ya, wewenang untuk mengawasi para pedagang itu yang ya, harusnya dia membayar cukai, tapi kan tidak. Dan itu dikenakan sanksi 1 sampai maksimum 5 tahun ya kalau pidananya. Saudara tadi menjelaskan pada kami bahwa tidak jelas juga pakai normnya di pasal 54 itu pada siapa yang akan dikenakan sanksi. Memang begitu. Iya, Mas Didi. Apa ada apa ketidakjelasan bahwa siapa saja yang bisa dikenakan sanksi dalam konteks penegakan hukum terhadap eh, penjual rokok ilegal. Ada kriterianya enggak? Nggak ada, Prof. Jadi pokoknya lihat nanti enggak ada pita cukai itu ya ini legal gitu aja. Atau ada alasan yang lain? Untuk kriteria-kriteria rokok ilegal tersebut, Prof. Iya. Ada, Prof. Nah, coba ini kan baru agak agak kalem jawabnya supaya keluar semua. Sudah bisa gitu. Coba Prof. kan. Apa kriterianya apa, Mas Didi? Tadi katanya ada. Coba nanti dicari ya. Tadi tadi sudah ada kriterianya, Prof. Gitu. Nah, coba nanti dicari di situ supaya lebih melengkapi lagi tulisan ini, ya. Ya, Prof. Sebetulnya tadi sudah ketemu loh, sudah mau dijelaskan sama Mas Didi, tapi hilang lagi ya. Ya, bilang lagi, Prof. Ya makanya jawabnya itu kalem saja. Oh ini juga arahan-arahan banyak. Ya. Ya, mohon maaf, Prof. Saudara membahas juga ketentuan pasal 33 ya. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ya. Bahwa pejabat bea cukai bisa mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya penegakan hukum. Maksudnya tindakan yang diperlukan itu apa? Di pasal 33 itu. Ini ada di tulisannya Mas Yudi kok. Jadi saya kembangkan. Ya, Prof. Ketemu? Sudah ketemu? Belum, Prof. 39 tahun 2007 ya, Prof. Tentang Ya, jadi pejabat bea cukai itu eh, boleh mengambil tindakan yang diperlukan dalam eh, melakukan penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal. Ya, Nah, artinya apa ya? Mungkin sementara gini ya, kalau itu
misalnya di lapangan banyak yang jual, sementara ditutup dulu, boleh nggak kayak gitu? Pejabatnya mengambil tindakan seperti itu dalam bentuk sanksi ya, sanksi sementara itu, bukan Untuk sanksi. untuk penjual Boleh. untuk penjual tersebutnya toko-toko kecil itu, Prof, mungkin dirampas untuk rokok ilegalnya mungkin, Prof. Dirampas itu menurut saudara kaitannya melanggar HAM apa enggak? Melanggar, Prof. Nah, iya toh. Ya tadi janganlah tindakan-tindakan sementara yang dilakukan oleh pejabat bea cukai itu diambil saja Ya, rokok-rokoknya, rugi dong penjualnya. betulnya. Kan tidak begitu, ya toh. Ya, Prof. Nah, sekarang ini umum saja ya. Kalau penegakan hukum nggak jalan, saudara sebagai penegak hukum bagaimana eh, kaitannya dengan perekonomian kita di daerah itu misalnya. Karena kan ini dikatakan bahwa pedagang ilegal yang tidak membayar cukai itu dikatakan itu melakukan tindak pidana ekonomi. Apa benar seperti itu? Ini di judul. Maka dijawab, Mas. Saudara, kalau kalau apa di lapangan itu bagaimana kalau ada, loh ini nggak ada cukainya. Mungkin dikasih himbauan, Prof, Bukan. untuk tidak lebih meluas untuk penjual rokok ilegal tersebut, Prof. Himbauan itu bentuk sosialisasi bukan? Bentuk sosialisasi bukan? Tadi Prof. Slamet memberikan arahan bahwa yo, apa perlu sosialisasi atau apa. Nah, saudara kan ada himbauan. Siapa? Sosialisasi itu apa? Lain loh ya. Kalau himbauan menghimbau, oh kamu harusnya membayar ya, membayar cukai karena kamu berjualan rokok. Tapi kalau sosialisasi kan dia diberikan pemahaman bahwa ini ada aturannya, bahwa ini ada larangan-larangan, tidak boleh. Dan ini akibatnya bagi perekonomian kita di daerah itu, ya, kerugian bagi eh, apa ini industri rokok misalnya. Kira-kira gimana? Agak anu ya, agak bingung. Agak Ini masalah penegakan hukum di lapangan ini kan, ya kita tahu hambatannya apa toh? Hambatan di lapangan itu apa? hambatan di lapangan. Untuk penegakan hukum itu. Ya ini masih lumayan loh, ini di undangan suruh 2 jam ya. Nampaknya kita nggak sampai 2 jam ini, terlalu malam. Ya, Prof. Itu yang saya sampaikan tadi, Prof. Jangan takut untuk memaparkan meskipun Mas Didik itu dari petugas ya, tapi ini kan Iya, ujian. Jadi harus benar-benar pure memang Mas Didik itu seorang mahasiswa dan bisa menjabarkan gitu loh Mas Didik. Karena ini memang eh, karya ilmiah gitu loh. Jadi jangan iya, takut meskipun disampaikan sampaikan saja. Jadi jangan takut meskipun saya takut karena saya petugas nanti nanti takut jangan gitu loh ya. Ini iya, dulu dikesampingkan dulu Mas Didik. Baik. iya Eh, itu betul sekali itu. ini, Prof, karena kami sebagai bawahan itu nunggu perintah lebih lanjut dari atasan, Prof, untuk melaksanakan apa ya, Prof? Himbauan atau teguran atau eh, pengambilan rokok ilegal tersebut, Prof. Gitu, Prof. Karena kita sebagai bawahan nggak mungkin moro-moro langsung berjalan sendiri, Prof. Jadi berjalan bentuk tim, Prof. Seperti itu mungkin, Prof. Mau apa? Moro-moro bentuk tim sendiri gitu. Eh, Siapa? kan moro-moro kita datangi sendiri, Bu, maksudnya seperti itu, Prof. Oh, Iya, Prof.
Ya, jadi eh, hanya hanya itu saja faktor penghambatnya. Mau Eh, diuraikan tadi ada legal culture-nya, ya mungkin kesadarannya kurang kayak gini loh. Tadi kan ini kaitannya dengan sosialisasi. Siap, Nah ini petugas ini ngomongnya memang sedikit-sedikit ya. siap, bro. Ya kalau ini forum ilmiah, ya harus apa? Harus banyak ber apa? Memberikan ide-ide sesuai dengan apa yang ditulis. Nggak apa-apa, Mas Didi. Siap, bro. Malah bagus ya. Jadi jangan sedikit sudah selesai seperti dalam tugas. Ini tulisan ilmiah, karya ilmiah yang harus dipertahankan. Harus diperbaiki kalau ada kritisi, masukan-masukan seperti itu. Ya, eh saya tanya sedikit dalam konteks eh, hierarki peraturan perundang-undangan karena Mas Didi itu melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, statute approach. Kira-kira apa sih hierarki peraturan perundang-undangan itu apa? Sesuai dengan pasal 7 ayat 1, Mas Didi. Yang paling tinggi apa? Aturan hukum itu. Mahkamah Konstitusi, bro. Itu lembaganya, Mas Didi. Itu lembaganya. Kalau aturannya, Undang-Undang Dasar itu di atas apa di mana tempatnya? Di atas, bro. Di atas ya. Jadi Ya, mulai Undang-Undang Dasar. Dan ada perubahan yang dua itu apa? Maksudnya TAP MPR ya. eh, Di situ ada Perpu. TAP MPR di mana tempatnya? Tapi ada undang-undang, di bawah undang-undang ada Perpu. Setelah Perpu apa? hmm, oh, oh, Ada peraturan daerah, ya peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kalau perda. Ya kemudian ada peraturan-peraturan yang lain. Misalnya peraturan pemerintah itu masuk di mana? Peraturan perundang-undangan apa bukan? eh, Masuk ya. masuk. Masuk ya, karena nanti kaitannya dengan pengawasan itu ya, melakukan pengawasan. Ini dia punya wewenang apa enggak? Nah, wewenangnya wewenang apa? Apakah itu wewenang atribusi, apakah itu wewenang delegasi, ataukah itu wewenang mandat? Nah, kalau wewenang atribusi dituangkannya di mana? Diaturnya di mana? Wewenang atribusi. Nah, kalau wewenang delegasi bagaimana? Ya toh? Nah, itu kaitkan juga di samping Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu coba juga dimasukkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya. Oh, Dimasukkan nanti ya. ya, bro. Lalu Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya. Ini kan harus sinergi toh. Ya, bro. Eh, Bea Cukai kemudian di daerah ya. Daerah kan ada pengawas juga, pengawas daerah itu. Ya itu kan ada koordinasi nanti dicoba dimasukkan sebagai tambahan ya. Dan rujukan ya, rujukan yang terakhir dari pertanyaan saya, di rujukan itu juga harus ditambahkan ya. Tadi eh, Prof. Slamet menambahkan eh, Lawrence Friedman, kemudian juga saya bukunya Tenberge ya, Profesor Tenberge. Kalau tidak ada nanti saya ada. Dan buku saya yang bisa digunakan sebagai rujukan. Rujukannya sedikit kok tadi Mas Didi untuk ditambahkan. Saya kira dari saya ini mungkin Pak Dr. Absori Fitri memberikan tambahan atau mungkin Prof. Slamet Oke. memberikan tambahan sedikit barangkali ada. Insya Allah cukup loh. Cukup ya. Iya, Cukup cukup. nggak Prof? Kita Saya ada Prof sedikit Prof Tati. oh, Eh, monggo. di mana itu Pak atau Mas Didi di Sumeneb itu ya. Kalau Mas Didi itu
pengen nanti apa ya, agar tulisannya bagus dan sebagainya, ya ada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai di mana tuh? Bluto kayaknya tuh ada maksudnya. Ya. Jadi bisa koordinasi, bisa bisa apa ya, berkomunikasi ke sana juga. Siapa tahu nanti dapat info-info lebih penting. Ya, di Bluto itu ada kantor pengawasannya. Tipe Madia kalau nggak salah sudah di sana. Jadi dipersiapkan untuk cukai memang ya, Mas Didi ya. Karena di Madura, Prof, memang marak sekali hal-hal seperti ini memang. Ya, ya. Siap. Itu lebih Terus, bagus aku menambahkan itu, Pak Dokter. terima kasih, Prof. Itu saja ya Iya, dari saya. iya. Terima kasih, Prof. Bapak. Baik, jika begitu kita akan mengakhiri ujian proposal tesis Saudara Didik. Hanya saja untuk pengumumannya kita langsung buka sekarang saja, nggih, Prof. Slamet dan Iya, Pak Dokter, belum kan dia. cuma lanjut apa tidak kan begitu Inggih, anunya. Ya, belum. Iya, Prof. nggih. Kasus pundi Prof. Slamet? Inggih, Prof. Dilangsung aja, Prof. Nggih, Lanjut lanjut nggih. Ya, Inggih. tentunya dengan perubahan-perubahan, tambahan-tambahan yang sangat Iya. banyak tadi. Iya. Pak Dokter Absori gimana? Ya, dilanjut saja. Terus jangan lupa jurnalnya juga ya, Mas Didi ya, dipersiapkan. Kalau sudah tidak ada masalah dan sebagainya, ketika sudah bimbingan, segera dipersiapkan karena waktunya memang mepet. Sampai LOA sajalah ya, sampai LOA saja kalau memang nggak bisa. Iya. Oke, itu Karena saja, Prof. lama itu untuk Lama, ya benar. publishnya lama, ya betul. Agak susah kok. Jangankan mahasiswa, dosen aja juga harus nunggunya publish itu lama. Ya, Hmm, tahunan, Prof. ya, ya, betul. Iya, iya. Tahunan. Iya, jadi saya sendiri juga merasa bahwa eh, baik sih ide ini, cuma Mas Didi harus kalau ada ujian lagi Iya, ya Prof. harus berani karena ini tulisannya Mas Didi sendiri dan tulisan ilmiahnya tidak ada kaitannya dengan masalah ini atasan bawahan di kantor, jangan dibawa Iya. ya, jangan Ya, dibawa, nanti idenya nggak keluar Mas Didi ya, ya, Prof. idenya lalu Itu yang dilepaskan. disampaikan agak terkunci di dalam karena nggak bisa los untuk apa menyuarakan apa yang sudah ditulis ya. Ya, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tadi. Sudah diputuskan bahwa Saudara Didik Haryanto bisa lanjut ke tahapan yang lebih apa lebih selanjutnya itu, tapi dengan perbaikan-perbaikan, masukan-masukan jangan lupa. Tentunya juga tadi ada beberapa ya yang di catatan saya, mulai bagaimana judul, pertimbangannya bagaimana di apa sumber bacaan dan tujuan dan sebagainya di beberapa eh, apa bab itu harus secara lugas, misalnya kenapa dikatakan pasal 54 itu norm ya, misalnya bagaimana pasal 33 itu dilaksanakan tindakan yang lain yang merupakan kewenangan jabat bea cukai, misalnya bagaimana. Lalu ada konsep penindaan hukum yang di situ yang Mas Didi harus menambahkan konsep penindaan hukum pidana itu apa, ada di bab saudara, nanti ditambahkan. Siap, Prof. Ya, mungkin Mas Didi hendak mengucapkan terima kasih pada penguji, pada Dewan Ya, Penguji. terima kasih banyak, Prof. Tati, Prof. Selamat Soeharto, dan Bapak Dr. Absoril. Terima kasih atas malam ini kami diizinkan untuk mempresentasi hasil kami. Semoga beliau-beliau diselamatkan, diberikan kesehatan, umur panjang. Amin. Baik, demikian ujian proposal malam hari ini. Matur nuwun Prof. Samad Suhartono Iya, telah itu, Prof. bergabung, Mbak Dr. Absori Fitri, terima kasih Mbak Malam, Evi. Prof. Selamat malam. Saya akhiri ujian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Waalaikumsalam. Bro. Terima kasih Prof. Tati, Prof. Selamat, Baik. selamat Ya. Mas Didi, Mbak Evi, izin